Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita kembali membicarakan mata kuliah kita, yaitu studi kelayakan bisnis Islam. Mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini dengan baik. Topik kita hari ini adalah parameter yang dijadikan ukuran untuk acuan bagi studi kelayakan bisnis Islam. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai poin 5. Sekarang kita lanjut poin 6, yaitu dilarang memfitnah pesaing. Jadi dalam bisnis itu biasanya antar pengusaha yang sama, artinya usahanya sama, itu saling menjelekkan. Nah, dalam menjelekkan itu tidak lain adalah jalannya itu fitnah. Nah, jadi ini tidak boleh. Karena Nabi sudah berpesan, yang maksudnya kurang lebih, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih. Nah, kemudian dalil yang lain yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191 dinyatakan al-fitnatu asaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, ini Quran ya, ini nggak boleh diragukan. Nah, Bapak dulu waktu masih mahasiswa seperti Anda, suatu ketika main diajak teman ke orang non-Islam. Orang ini tokoh dan rupa-rupanya juga nggak suka dengan Islam. Dia mengatakan, apa ajaran Islam ini? Masa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Kan fitnah itu nggak sampai membunuh. Pada waktu itu, ya Bapak lupa itu masih semester, masih tingkat berapa. Dulu nggak ada istilah semester, adanya tingkat. Ya Bapak diem aja. Tapi ini Bapak terobsesi dengan pernyataan orang itu. Akhirnya setelah Bapak mempelajari sejarah Islam, sampailah pada zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Daulah Abbasiyah ketika menggulingkan Daulah Umayyah itu kan ya masyarakat biasa aja. Masyarakat biasa aja yang kemudian berjuang terus berhasil menggulingkan Daulah Umayyah, terus membangunlah sebuah kerajaan. Nah, kerajaan yang diwarisi Daulah Umayyah ini kan kerajaan besar, ya otomatis meskipun baru mendirikan ya terus langsung menjadi negara yang besar. Karena waktu itu kebetulan umat Islam itu masih mengakui satu pimpinan, khalifah. Jadi di dunia ini hanya ada satu pimpinan Islam. Amirul Mukminin itu cuma satu. Jadi satu khalifah itu cuma satu. Bahkan Daulah Umayyah yang sudah berhasil melarikan diri dan membangun kerajaan Daulah Umayyah di Andalus,
itu nggak berani menyatakan diri sebagai khalifah, karena punya keyakinan bahwa khalifah itu hanya ada satu. Umat Islam ini sedunia dipimpin oleh satu, seorang khalifah. Nah, kemudian ini kembali ke pokok cerita. Jadi Abbasiyah ini dari SDM yang tidak memiliki pengetahuan kenegaraan, kemudian langsung menjadi khalifah atau raja yang menguasai dunia Islam yang sudah sangat luas dan sudah sangat kaya raya. Nah, untuk bisa mengerti tentang bagaimana memerintah sebuah negara yang besar, dan di dalamnya juga kan ada lagi tata kelola kerajaan itu kan ada, sehingga di istana kepresidenan itu ada misalnya bagian urusan rumah tangga. Nah, itu ngatur rumah tangga istana. Nah, ini semuanya dari ketatanegaraan sampai aturan rumah tangga khalifah ini. Kemudian ini bukan zaman Harun Rasyid aja, dari sejak zaman Abbasiyah, zaman awal. Kemudian dicarilah keluarga di wilayah dekat dengan wilayah Daulah Abbasiyah ini, pusat kerajaan Daulah Abbasiyah ini yaitu Baghdad. Nah, ketemulah keluarga sisa-sisa keturunan Kisra Persia, yaitu keluarga Barmak. Akhirnya keluarga Barmak ini diambil ke kerajaan, dijadikan menjadi konsultan dari urusan ketatanegaraan sampai urusan yang rumah tangga kerajaan. Nah, kemudian pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ada orang yang cemburu dengan keluarga Barmak. Nah, terus akhirnya keluarga Barmak itu difitnah, dan Khalifah Harun ar-Rasyid termakan oleh fitnah tersebut. Akhirnya ya fitnahnya bukan sekedar fitnah. Ya fitnahnya biasanya kalau raja itu kan keluarga ini akan membunuh raja, sehingga akhirnya ya seperti cerita Nabi Yusuf kan. Nah, itu ada dua orang yang masuk penjara, yang satu memeras anggur, yang satu tukang roti. Nah, kemudian dua-duanya kan dituduh meracuni raja. Terus akhirnya yang memeras anggur lolos, tapi yang tukang roti terbukti, akhirnya dibunuh. Nah, ini keluarga Barmak itu difitnah. Akhirnya Harun ar-Rasyid termakan oleh fitnah itu. Ya mungkin tukang fitnahnya itu pintar, memasukkan racun ke makanan atau sehingga terbukti bahwa keluarga Barmak akan meracun, meskipun racunnya itu dimasukkan oleh orang lain yang memfitnah itu, atau suruhan orang yang memfitnah itu. Akhirnya keluarga Barmak ini dihabisin. Nah, ini fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini pembunuhannya itu luar biasa, satu keluarga besar dihabisin. Jadi makanya jangan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Jadi karena orang menjelekkan perusahaan orang lain, menjelekkan saingan, itu tidak lain jalannya kecuali pakai fitnah. Kemudian dilarang melakukan ikhtikor. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis dengan jalan ikhtikor. Perbuatan ikhtikor itu termasuk kategori az-zulm, aniaya.
kemudian merusak pergaulan. Nah, ihtikor itu apa? Termasuk kategori zulm karena apa? Merugikan orang lain. Nah, seperti yang biasa dilakukan di negeri kita. Petani itu belum ada kayaknya dari sejak zaman Belanda sampai sekarang itu ada kabar berita berlari ya ada 1-2, tapi secara keseluruhan secara nasional itu beritanya selalu petani itu mengalami kerugian, petani itu terpuruk. Nah, itu hampir setiap tahun, setiap masa panen. Nah, bahkan ketika misalnya harga cabai melonjak sampai 1 kilo 100.000 lebih, petaninya nggak ngikutin untung, nggak ikut untung. Nah, kemudian apa lagi? Harga ayam, harga daging ketika naik pada bulan pada hari raya Idul Fitri, ini petani peternak ayam ini juga tidak ikut untung, yang untung pedagang. Nah, yang lebih parah itu hampir setiap panen raya itu petani rugi, itu karena praktek ihtikor ini. Jadi pedagang-pedagang hasil pertanian ini sudah membuat pekerjaan yang menjadikan petani itu rugi. Nah, jadi menjelang panen raya apa aja? Panen raya tebu, mereka impor gula dulu. Mau panen raya padi, mereka impor padi dulu. Sehingga apa? Harga panen ini jatuh, turun. Kalau harga sudah turun, mereka banyak modal. Mereka borong hasil pertanian dengan harga murah. Kalaupun petani masih untung, untungnya itu kecil. Jadi dibandingkan biaya produksinya dengan harga penjualan itu marginnya tipis. Nah, kemudian setelah hasil panen itu dibeli oleh tengkulak, kemudian ditimbun di gudang, ketika harga naik baru mereka jual. Nah, jadi petani ketika panen jual padinya murah, ketika musim paceklik mereka nggak punya bahan pangan, mereka beli mahal. Itulah yang terjadi karena praktek ihtikor. Dilarang mengurangi timbangan. Nah, ini merupakan dosa besar. Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Maknanya kurang lebih, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Jadi kalau dia beli, minta timbangannya anget, tapi ketika dia menjual, timbangannya dikurangi. Ini nggak boleh dan dosa besar. Dan ini sayangnya sudah menjadi kebiasaan para pedagang. Nah, pedagang mayoritas di Indonesia itu siapa? Etnis lain. Meskipun etnis kita juga ada aja yang ikut-ikut mengurangi timbangan. Nah,
contoh yang menarik, beberapa waktu yang lalu Bapak melihat ada engkong-engkong pemilik toko kelontong, toko sembako, mendatangi ke pengrajin gula aren. Dia mengatakan, Bapak kalau jual gula aren ke saya, curang itu, timbangannya kurang. Terus kemudian apa kata bapak-bapak itu? Oh, saya memang nggak punya timbangan. Saya membuat alat timbangan sendiri, seperti teraju gitu. Kemudian bandulnya ini, itu gula yang saya beli, gula pasir yang saya beli dari engkau, 1 kilo. Ini ada ini. Ayo kita buktikan. Jadi saya percaya bahwa gula yang saya beli dari engkau ini beratnya 1 kilo. Itulah saya gunakan untuk apa? Bandul timbangan gula aren saya. Terus kemudian dibuktikan, ditimbang. Ternyata benar teraju sederhana yang dibikin oleh Bapak pengrajin aren ini sama. Jadi siapa yang curang? Engkau ini nimbang gula pasirnya, padahal dia punya timbangan yang benar, alat tera yang benar, tapi dia curang. Giliran hasilnya timbangannya itu dijadikan alat ukur orang lain yang dagang kepada dia, yang jual kepada dia, dia protes. Nah, ini persis seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 ini. Nah, ini dosa besar. Jadi hati-hati dengan timbangan, hati-hati dengan harta, karena harta itu menyangkut sesama. Dosa sama Allah gampang minta ampunnya, tapi dosa sama sesama Allah menjanjikan kalau mereka sudah memaafkan, saya pun memaafkan. Jadi berat dosa dengan sesama itu. Kemudian bisnis tidak boleh melalaikan kewajiban ibadah. Nah, misalnya sholat itu karena punya waktu tertentu. Jadi nggak boleh kegiatan bisnis ini kemudian melupakan sholat, meninggalkan sholat. Nah, kemudian kegiatan bisnis ini telah memberikan keuntungan yang besar, kemudian melupakan zakat, ini juga nggak boleh. Nah, contoh untuk sebelum ke contoh, jadi dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37 dijelaskan, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Nah, jadi laki-laki itu juga tidak boleh melalaikan pekerjaan. Nah, jadi Anda sekarang kerja, ini sudah termasuk klausul pertamanya. Laki-laki jangan melalaikan pekerjaan. Anda sudah tidak melalaikan pekerjaan. Tapi klausul berikutnya nggak boleh melupakan kewajiban kepada Allah. Jadi nggak boleh asik kerja terus kemudian lupa sholat, asik kerja dapat gaji besar sampai pada nisabnya lupa dengan zakat. Nah, jadi memang kembali lagi, kemarin itu Gus Bahak punya cerita menarik.
kata Gus Bahak, apa? Ya ini wujud daripada sifat adil juga, Rahman Rahim juga. Nah, kan orang miskin itu di satu sisi tidak diberi, artinya diberi kesenangan dunia itu kan kecil sekali. Tapi apa balasannya? Nah, ini cerita Gus Bahak nih. Jadi Gus Bahak mengambil contohnya itu apa? Orang yang ketika bulan puasa pada siang hari melakukan hubungan suami istri. Kemudian orang itu menghadap Nabi, mengatakan puasanya sudah batal karena perbuatannya. Terus kemudian kata Nabi apa? Anda harus sholat 2 bulan berturut-turut. Apa kata si miskin? Ya kalau istilah misalnya pakai bahasa Jakarta gitu kan, boro-boro puasa 2 bulan berturut-turut. Ini puasa baru 2 hari sudah batal Nabi. Nah, terus akhirnya Nabi bilang, ya kamu harus sedekah memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin, saya ini orang miskin ya Nabi. Terus akhirnya apa yang mau saya berikan kepada fakir miskin? Nah, terus kemudian Nabi masuk ke ruangan, ngambil bahan makanan 1 kantong, dikasihkan ke orang miskin tadi. Ini berikan kepada orang yang paling miskin di kampung kamu. Apa kata si miskin ini tadi? Saya yang paling miskin di kampung itu, Nabi. Terus akhirnya ya udah ini untuk kamu. Nah, jadi apa? Kemiskinan kata Gus Bahak ini menghapus berbagai macam kewajiban yang ditetapkan dalam agama. Nah, jadi kan ini tadi orang miskin harusnya didenda sekian beratnya, nah, ternyata bahkan akhirnya mendapat ya kayak hadiah kan. Terus selain itu apa? Orang kan wajib haji, tapi orang miskin enggak. Orang wajib zakat, orang miskin enggak juga. Jadi itulah, Anda jangan marah ketika jadi orang miskin, karena bagaimanapun Allah Maha Adil. Jadi ketika tidak dikasih apa hiburan duniawi, tapi banyak hal-hal yang batal karena kemiskinan, nggak berlaku karena kemiskinan. Jadi itulah keadilan. Meskipun ya itu jangan Anda bercita-cita jadi orang miskin, bercita-citalah jadi orang kaya. Bahkan Bapak berpesan kepada mahasiswa Bapak, kalau Anda jadi orang kaya, istilahnya duit sudah tidak berseri, rumah sudah mewah, tapi kalau ada di jalan raya, misalnya jalan Imam Bonjol atau kalau di depan Yaping itu apa, Jalan Hasanuddin ya, Sultan Hasanuddin, itu ada tanah dijual atau ruko dijual atau rumah dijual, meskipun Anda nggak butuh rumah, beli. Nah, kemudian Anda sebenarnya sudah nggak butuh duit lagi, tapi itu beli. Kemudian apa? Ya, misalnya ada apa? Rumah tahfidz atau pesantren atau apalah, Anda silakan menggunakan, tapi hati-hati karena rumah tahfidz juga yang ngurus manusia, harus hati-hati.
Misalnya Anda silakan, ada orang kiai mau bikin pesantren tapi nggak punya lahan, silahkan misalnya makai rumah itu untuk digunakan sebagai pondok pesantren. Tapi ingat, harus ada surat perjanjian kontrak. Karena ngeri kalau tidak ada surat perjanjian kontrak, nanti rumah itu akan bisa hilang, tanah itu akan bisa hilang. Jadi harus tetap ada perjanjian kontrak. Karena di kota bapak, kota kecamatan ya kayak Tambun gitu, itu ada yayasan yang dulu tempat bapak sekolah juga. Itu ketika bapak kuliah, kakak bapak bilang, yayasan ini sekarang sertifikatnya udah 3. Jadi setiap ada pengurus bikin sertifikat, ganti pengurus lagi bikin sertifikat, ganti pengurus lagi ganti sertifikat. Nah ini kalau nanti sampai ada konflik, mereka pegang sertifikat itu, tinggal nggak tahu yang menang itu siapa. Kemudian yang ke-10, membayar upah sebelum keringat pekerja. Nah inilah yang sering diabaikan. Padahal hadisnya jelas, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya. Jadi hadis tersebut memperingatkan kepada para majikan untuk menyegerakan pembayaran upah buruh sesegera mungkin. Nah ini kalau Anda jadi majikan, Anda harus punya rasa empati kepada buruh. Karena kebanyakan buruh itu bekerja sekarang untuk makan besok. Bahkan ada bekerja hari ini untuk makan hari ini. Jadi mau makan, kerja dulu. Setelah dapat duit baru untuk beli makanan. Nah itu yang sering terjadi di sekitar kita. Nah itu Anda kalau jadi majikan harus bisa empati seperti itu. Dapat bayangkan Anda, kalau orang kerja hari ini padahal untuk nanti makan hari ini juga, tapi tidak segera Anda bayar. Bagaimana dia makan hari ini? Bahkan di negeri kita banyak yang bukan sekedar menunda, tapi tidak mau bayar. Ini bahkan bukan sekedar perusahaan-perusahaan kecil. Kemarin Bapak habis melihat YouTube, pemilik perkebunan mempekerjakan orang, kemudian ditinggal kabur. Sampai orang itu ceritanya jalan di daerah Jambi, daerah sepi itu, ketika ketemu orang, kebetulan ketemu orang baik. Orang baiknya itu YouTuber. Kemudian ditanya, sudah jalan berapa puluh kilometer? Sekian puluh, udah mendekati 100. Terus ditanya ceritanya, dia sudah bekerja, dijanjikan gaji segini, ternyata setelah selesai pekerjaan ditinggal kabur sama majikannya. Sehingga dia tidak mendapatkan gaji. Nah, itulah yang terjadi. Bahkan ada perusahaan besar di Cikarang itu, perusahaan besar bikin gedung bertingkat, nggak tahu tingkatnya sampai berapa. Nah ini tidak
tidak bersedia menggaji, bahkan tidak menggaji sama sekali. Nah, karena kebetulan ya kaum buruh ini tidak memiliki kekuatan bargaining, sehingga ditinggalkan begitu aja. Bahkan yang terakhir ini yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol, masih teriak-teriak di YouTube minta digaji. Jadi itulah yang terjadi di negeri kita. Nah, kemudian yang ke-11, tidak boleh melakukan praktek monopoli dan oligopoli. Praktek monopoli dan oligopoli, apa oligopoli? Oligopoli itu struktur pasar yang hanya mengizinkan atau menetapkan beberapa perusahaan yang dominan yang mengendalikan pasokan suatu barang kebutuhan atau jasa. Sementara konsumennya sangat banyak. Perusahaan-perusahaan ini sering bersepakat menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Yang sebenarnya pasar itu kan kompetitif. Pasar itu dinamis. Nah, contoh misalnya perusahaan telekomunikasi, perusahaan otomotif, perusahaan rokok. Nah, di negara kita itu harga mobil sangat tinggi itu, apa benar itu sebenarnya harganya seperti itu? Nah, itu karena praktek oligopoli ini. Jadi oligopoli ini adalah salah satu praktek keburukan dalam sistem ekonomi di negeri ini. Meskipun di negeri ini terdapat larangan praktek monopoli dan oligopoli. Praktek kecurangan bisnis ini sebenarnya juga mengingkari sistem kapitalisme. Karena sistem kapitalisme itu kan ekonomi pasar. Nah, dan praktek ini mengingkari sistem pasar yang dinamis. Jadi di Indonesia sebenarnya ada undang-undang larangan praktek monopoli dan oligopoli, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dengan memastikan persaingan usaha yang sehat dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Nah, Nabi SAW tidak bersedia menetapkan harga itu, meskipun masyarakat waktu itu menginginkan, memintanya. Dalam hal ini Nabi memelihara mekanisme pasar ini agar tetap terjaga. Walaupun embrio sistem ekonomi Islam yang dicanangkan oleh Nabi bukan sistem kapitalisme. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.